Jadi, sistem pencernaan adalah proses pemisahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Pencernaan kimiawi, pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Berikut organ-organ pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas dan kita pahami. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu langit-langit ufala atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1 premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pengertian kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah organ berbentuk saluran otot yang merupakan bagian dari saluran pencernaan. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan rongga mulut atau faring dengan lambung. Secara sederhana, kerongkongan adalah jalur transportasi untuk makanan yang sudah dikunyah dan ditelan. Posisi dan struktur. Lokasinya terletak di belakang batang tenggorokan dan di depan tulang belakang, memanjang dari daerah leher hingga menembus diafragma dan berakhir di bagian atas lambung. Panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm pada orang dewasa. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang berfungsi menyimpan, mengaduk, dan mencerna makanan sebelum masuk ke usus halus. Bagian utama lambung: 1. Kardiak penghubung dari kerongkongan. 2. Pubis bagian atas tempat udara sering tertampung. 3. Badan lambung, tempat utama proses pencernaan. 4. Antrum bagian bawah menuju pilorus. 5. Pilorus, katup pengatur keluarnya makanan ke usus halus. Fungsi lambung: 1. Menyimpan makanan sementara. 2. Mencerna makanan secara kimiawi, asam dan enzim. 3. Mencerna secara mekanis melalui pengadukan. 4. Mengalirkan makanan ke usus halus secara bertahap. Usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk memecahkan makanan dan menyerap lebih dari 90% nutrisi dari makanan dan minuman. Bagian-bagian usus halus: duodenum, usus daya 12 jari. Bagian pertama yang terhubung langsung dengan lambung, berperan dalam menyelesaikan pemecahan makanan dengan bantuan enzim dan obat. Jejunum, usus kosong, bagian tengah yang berjarak sekitar 2,5 meter. Di sini sebagian besar nutrisi diserap sebagai intensif baru. Bagian terakhir yang berfungsi untuk menyerap sisa nutrisi penting yang belum terserap, terutama vitamin B12, garam, empedu. Usus besar, panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebih besar diameternya. Berbeda dari usus halus, usus besar tidak banyak mencerna makanan, tapi lebih fokus pada penyerapan air dan membutuhkan feses. Bagian-bagiannya: 1. Sekum, bagian awal yang terhubung dengan usus halus. 2. Kolon, terdiri atas kolon ascendent, transversum, descendant, dan sigmoid. Disinilah air diserap dan sisa makanan dipadatkan. 3. Rektum, tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Fungsi utama usus besar: 1. Menyerap air, elektrolit, dan sebagian vitamin seperti vitamin K, B12 oleh bakteri. 2. Menjadi tempat hidup bakteri baik, yaitu mikrobiota yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. 3. Membentuk dan menyimpan feses.
bagian akhir dari usus besar disebut rektum. Di bagian ini tidak terjadi lagi penyerapan air karena proses penyerapan sudah selesai di kolon. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan. Rektum dapat berkontraksi dan kontraksi ini menimbulkan proses defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi pada rektum juga dapat memicu refleks gastrolik, yaitu refleks alami tubuh saat saluran pencernaan berkontraksi untuk mendorong isi usus keluar. Refleks ini dapat dilakukan secara sadar sehingga otot pencernaan ikut berkontraksi dan feses tergolong keluar melalui anus. Konsep kesehatan sistem pencernaan manusia adalah tentang organ-organ yang bekerja sama untuk menjaga makanan menjadi energi dan nutrisi yang dapat diserap tubuh, serta membuang sisa limbahnya secara efisien. Pola hidup pada sistem pencernaan manusia adalah pola hidup sangat mempengaruhi sistem pencernaan. Faktor utama meliputi pola makan atau diet kaya serat dan cairan memperlancar pencernaan. Sementara gula dan lemak berlebih dapat menyebabkan peradangan. 2. Aktivitas fisik. Olahraga membantu pergerakan usus dan menjaga sembelit. 3. Stres. Stres kronis dapat mengganggu keseimbangan bakteri usus dan menyebabkan gangguan pencernaan. Tidur dan kebiasaan buruk. Tidur cukup penting untuk fungsi optimal, sedangkan merokok dan alkohol dapat merusak lapisan saluran cerna dan meningkatkan resiko penyakit. Penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan mencakup berbagai kondisi seperti diare, sembelit, tukak lambung, GERD, atau penyakit asam lambung, wasir, dan radang usus buntu. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi bakteri atau virus, pola makan tidak teratur, atau masalah struktural seperti pelemahan otot kapuk. Diare tidak hanya disebabkan makanan kotor, tapi juga pola makan yang tidak seimbang. Tubuh membutuhkan nutrisi lengkap agar usus tetap kuat dalam melawan bakteri dan virus. Makan ginian aja sudah cukup, yang penting kenyang, ya kan? Saat kalau makan cuma gorengan terus, ususmu bisa lemah loh. Gizi yang tidak seimbang membuat tubuh mudah terkena infeksi termasuk diare. Masa sih? Emang gizi seimbang seperti itu? Penting sekali, gizi seimbang berarti makanan karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, buah, serta minum air cukup. Serat dari sayur dan buah membantu memperkuat dinding usus, sementara protein membangun imun tubuh. Nih, piring makanan seimbang, setengahnya sayur dan buah, seperempat karbohidrat seperti nasi atau roti, dan seperempat protein seperti telur atau ayam. Dengan pola makanan begini, ususmu lebih siap melawan kuman penyebab diare. Pantes akhir-akhir ini aku sering sakit perut, soalnya jarang makan sayur. Selain itu, usahakan minum air yang bersih, cuci tangan sebelum makan, dan hindari jajan yang tidak higienis. Ini semua mendukung gizi seimbang dan menjaga kesehatan usus. Mulai ini coba makan yang lebih sehat ya. Jangan lupa buah dan sayurnya juga. Siap, usus kuat, juga kuat. Gizi seimbang bukan hanya soal kenyang, tapi melindungi tubuh dari penyakit termasuk diare.